Selamat sore pemirsa Broadcaster Awards Competition. Kembali hadir menjumpai Anda, saya Muhammad Ahlun Firdaus. Inilah informasi selengkapnya. Informasi dan interview dalam reportase. Informasi dan interview dalam reportase. Standar kompetisi memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Kompetensi dasar memahami teknik interview, reportase, dan liputan, serta melakukan persiapan praktek. Wawancara. Apakah wawancara sama dengan reportase? Dan jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seseorang penanya, reporter atau wartawan kepada seseorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan yang pertama reporter atau wartawan interview, yang kedua narasumber, yang ketiga kameramen. Yang harus dilakukan seseorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Dalam membuat berita hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W1H agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Yang pertama, what, yaitu apa yang terjadi, ada peristiwa apa. Yang kedua, who, yaitu siapa yang membuat peristiwa tersebut. Yang ketiga, when, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, where, yaitu di mana peristiwa itu tersebut berlangsung. Yang kelima, why, yaitu mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Dan how, yaitu bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Teknik dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, dilakukanlah persiapan dan kiat-kiat seperti di bawah ini. 1. Kumpulkanlah data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. 2. Membuatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. 3. Gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. 4. Simak baik-baik jawaban narasumber karena kemungkinan ada jawaban jadi narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. 5. Usahakan agar narasumber bersantai dengan melakukan pendekatan awal sebelum wawancara resmi dilakukan sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara. 6. Simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. 7. Jika narasumber menjawab lalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawabannya yang bertele-tele. 8. Sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Persiapan wawancara. Menguasai masalah, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, mengenali sifat narasumber, membuat janji wawancara, menyiapkan draft pertanyaan, menyiapkan mental. Hambatan dalam wawancara. Seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan yang pertama yaitu grogi, yang kedua takut, yang ketiga khawatir pertanyaannya dapat menyinggung atau menyudutkan, yang keempat terlalu melibatkan masalah pribadi. Wawancara bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari kemudian bisa diterapkan begitu saja. Wawancara adalah sebuah proses yang harus penafsiran dan penyesuaian terus-menerus. Cara terbaik mempelajarinya adalah mempraktekkannya. Syarat melakukan wawancara. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, efisiensi.
Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, mengandalkan persiapan atau riset. Yang kelima, melibatkan kepentingan khalayak. Yang keenam, menimbulkan spontanitas. Yang ketujuh, wawancara berfungsi sebagai pengendali. Yang kedelapan, mampu mengembangkan logika. Macam-macam wawancara, yaitu yang pertama ada wawancara tertutup, yang kedua ada wawancara terbuka, yang ketiga ada wawancara konferensi, yang keempat ada wawancara kelompok, yang kelima ada wawancara individual, yang keenam ada wawancara terpimpin, dan yang ketujuh ada wawancara bebas. Bentuk-bentuk wawancara. Wawancara sosok pribadi, personal interview, wawancara untuk mengenal pribadi seseorang yang memiliki nilai berita. Hasilnya biasanya berupa profil narasumber yang diwawancarai. Selanjutnya, wawancara berita, news interview. Wawancara yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan, biasanya disebut information interview. Yang ketiga, wawancara jalanan, man in the street interview. Wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan beberapa pendapat orang awam mengenai suatu peristiwa, biasa disebut vox populi. Yang keempat itu adalah wawancara sambil lalu, casual interview. Wawancara mendadak, dalam hal ini seseorang wartawan meminta informasi kepada saksi pada kejadian atau peristiwa di mana wartawan merasa narasumber tersebut memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada khalayak. Yang kelima yaitu wawancara telepon. Telepon interview. Wawancara yang dilakukan via telepon di mana sang narasumber memiliki kecakapan untuk menjelaskan liputan yang sedang dibuat, biasanya bersifat mendesak. Dan yang terakhir yaitu ada wawancara kelompok, discussion interview. Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk menyikapi suatu persoalan. Reportase. Sedangkan reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber. Narasumber kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita produk jadi. Reportase yaitu berkaitan dengan suatu kasus atau kejadian peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaiannya bisa berupa media cetak, koran, majalah, buletin, dan lain-lain, ataupun media elektronik ya, televisi, radio, internet, dan lain-lainnya. Berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reporter lapangan bertugas mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, reporter untuk televisi bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Teknik reportase. Agar dapat dicapai hasil reportase yang baik dan maksimal, dapat dilakukan beberapa teknik dalam reportase, antara lain: yang pertama, mulailah dengan menyebutkan peristiwa dan tempat kejadian di mana Anda meliput. Sebutkan pula nama Anda dan dari stasiun TV mana Anda berasal, karena tidak menutup kemungkinan hasil reportase Anda akan disiarkan juga oleh stasiun TV lain yang tidak sempat meliput. Yang kedua, lanjutkan dengan memberikan ringkasan informasi-informasi terkini dan perkembangan berita yang Anda ketahui dan berhasil dikumpulkan. Yang ketiga, ambil suasana latar belakang atau situasi terkini dari lokasi di mana Anda sedang melakukan reportase sehingga kehadiran Anda di lokasi peristiwa benar-benar meyakinkan pemirsa. Yang keempat, laporkan fakta yang terdapat di lapangan dan bukan opini Anda sebagai reporter. Yang kelima, berikan kalimat penutup di akhir reportase. Dalam hal ini, Anda bisa menyebutkan dengan kameramen siapa Anda dan meliput di mana. Lalu dikenal juga istilah RQSS, di mana kemunculan reporter dapat dibedakan dan dipilah menjadi beberapa jenis, antara lain: A. Reporter on the spot on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. B. Reporter on the spot of the screen, di mana reporter berada di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi sehingga hanya terdengar suaranya atau laporannya saja yang terdengar dibicarakan. C. Reporter off the spot on the screen,
di mana reporter tidak berada di lokasi tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. D. Reporter of the spot of the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi dan tidak muncul di televisi tetapi yang mengumpulkan nyeleksi dalam menyusun berita yang diperoleh dari berbagai narasumber. Interview, reportase, dan informasi. Jadi wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita, karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Informasi, jenis-jenis informasi dalam surat kabar maupun televisi terdapat berbagai macam informasi, antara lain yang pertama yaitu adalah berita atau news, yaitu informasi yang disajikan tanpa dibubuhi opini wartawan atau reporter atau disebut juga sebagai berita murni. Yang kedua editorial atau tajuk, yaitu informasi yang sudah menjadi berita namun kemudian diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut dan diberi opini oleh pimpinan redaksi. Yang ketiga infotainment, yaitu informasi yang mengandung gosip, mengalami pengembangan atau pengolahan menurut versi reporter. Yang keempat, press release, yaitu informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh humas, suatu institusi, lembaga, atau perusahaan. Dalam hal ini biasanya seorang reporter malas menulis berita kehumasan karena pada umumnya bersifat promosi. Kategori berita. Berita dapat digolongkan menjadi berbagai macam bentuk berita, antara lain yang pertama berita harian, hot news, yang berarti berita yang sangat terkait dengan waktu, berita yang harus segera disajikan kepada masyarakat karena jika terlalu lama berita akan menjadi basi. Yang kedua straight news, berita yang disajikan secara langsung tanpa opini, dalam hal ini hot news bisa menjadi straight news. Yang ketiga in-depth news, berita yang diolah secara mendalam sebelum disajikan kepada masyarakat. Kemudian golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan materi yang disampaikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hard news adalah sebuah sajian berita yang material mengandung konflik, bertegangan tinggi, tidak bisa atau kontroversial. Biasanya hard news melibatkan orang-orang penting atau tokoh masyarakat atau banyak orang-orang yang terlibat dalam suatu berita. Sebagai berita, hard news memiliki daya tarik yang istimewa dibandingkan dengan berita yang lain. Yang kedua, soft news adalah sebuah sajian berita yang materinya bersangkutan paut dengan kejadian pada umumnya yang terjadi di masyarakat. Sebagai berita, soft news juga bersifat penting namun dalam materinya tidak mengandung gejolak dan tidak bertegangan tinggi. Dalam penyajian berita, antara hard news dan soft news dibedakan dalam menjadi hal pemilihan gambar dan cara menyusun kalimat berita. Yang ketiga, spot news adalah sebuah sajian berita singkat dan penting yang memberikan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Berita semacam ini habis disebut juga dengan breaking news yang disajikan di luar jam-jam penayangan berita karena sifatnya yang mendadak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada kali hari ini. Tetap saksikan Broadcaster Awards Competition di hari dan jam yang sama. Saya Muhammad Ahlun Firdaus beserta kru yang bertugas pamit mengundurkan diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.